Halo guys, selamat datang di Tech ID dan kali ini aku akan mereview Samsung Galaxy Z Fold 3. Oke, jadi setelah 3 tahun naik turunnya Galaxy Z series ya, lalu dari Z Fold 1, Z Fold 2, dan akhirnya Z Fold 3 bersamaan dengan adanya Z Flip 3. Jadi mungkin ini agak berbeda karena menurutku ini adalah penyempurnaan saja. Berbeda ketika Z Fold 1 ke Z Fold 2 dengan upgrade yang sangat besar ya, dan berbeda dan signifikan menurutku. Lalu dari Z Fold 2 ke Z Fold 3 ini lebih ke arah penyempurnaan yang tidak disukai dari Z Fold 2, kekurangan-kekurangan yang ada semuanya dimaksimalkan ke Z Fold 3. Tapi beberapa yang sudah oke di Z Fold 2 tidak disempurnakan dan masih sama digunakan di Z Fold 3. Aku ingin share ke kalian setelah menggunakan Z Fold 3 ini, menurutku goal dari Samsung untuk Z Fold ini agak berbeda dan terlalu besar. Dalam arti begini guys, jadi kalau Z Flip itu lebih mudah karena dengan kita pengguna normal, aku yang biasanya menggunakan HP normal, itu menggunakannya ya senormalnya Z Flip. Lalu ketika aku mau bawa-bawa bisa aku lipat dan memang lebih kecil, lebih mudah dibawa-bawa. Dan outer display yang diberikan itu sebenarnya ya hanya notifikasi dan tidak terlalu bisa apa-apa. Kalau di Z Fold 3 ini, kesan bahwa Samsung ingin membuat mini tablet untuk pengguna, tapi juga bisa merasakan HP selayaknya HP normal. Tapi menurutku agak kurang mantap atau agak kurang oke yang diberikan bagi aku sebagai pengguna normal. Jadi aku akan bahas dari Z Fold sendiri, yaitu dengan display luarnya terlebih dahulu, yaitu dengan 6,2 inch display AMOLED yang diberikan dan kali ini sudah mendapatkan 120 Hz screen. Jadi ketika kalian scrolling, lihat-lihat Instagram, Twitter, itu oke lah, smooth banget di home screen, sangat oke diberikan di 120 Hz screen di outer display Z Fold 3 ini. Yang aku agak terganggu adalah karena rasionya ini yang sangat tinggi, ini agak kurang nyaman ketika aku contoh nih, aku buka Instagram yang rata-rata 16:9, jadinya kontennya akan sangat kecil ya, jadi kurang mantap. Aku pastinya akan lebih banyak menggunakan dengan layar yang dalamnya, dengan layar yang lebih besar. Selain itu, juga keyboardnya. Aku sih, ya entah tanganku yang agak besar atau bagaimana, sering sekali aku salah-salah ngetik di Z Fold 3 bagian luar 6,2 inch ini sih. Jadi mostly, aku kalau seringnya pasti akan ngetik juga, aku akan menggunakan layar besarnya dari Z Fold 3 ini. Untuk bagian dalam ya, untuk 7,6 inch display ini yang terbaik yang diberikan oleh Samsung dengan 120 Hz screen yang ada di Z Fold 3 ini. Jadi overall sebenarnya kalau kalian pengguna Z Fold 2 tidak akan merasakan jauh yang berbeda karena sama. Aku sih sangat oke ya, sangat suka sekali dengan yang diberikan. Memang di sini agak kurang oke dalam beberapa aplikasi, contoh Instagram. Karena kembali lagi, Instagram, TikTok ini rasionya 16:9 guys. Jadi kan tidak sesuai dengan yang kotak yang diberikan di Z Fold 3. Tapi kalian bisa menyalakan itu di Labs. Jadi Labs ini bisa mengganti rasio sesuai yang kalian inginkan. Lalu kalau misalnya kalian mau Instagram full ya bisa full display, tapi tidak maksimal karena kepotong ya. Kembali lagi dengan rasio yang diberikan berbeda. Jadi kalau aku sih default saja walaupun samping kanan kirinya agak kosong ya. Apalagi pasti akan jauh lebih oke, lebih nyaman multitasking di 7,6 inch display ini. Berbeda ketika kita menggunakan HP biasa, pasti akan jarang ya dengan menggunakan dua aplikasi sekaligus. Itu untuk aku sih, berbeda lagi juga untuk kalian yang menggunakan HP-HP lain ya. Yang berbeda di sini adalah adanya under display kamera yang diberikan di Z Fold 3 sehingga kadang tidak terlihat. Tapi kalau pengalamanku pribadi, terkadang kalau misalnya sangat cerah ya, misalnya aku menonton sesuatu, jadi aku kadang terganggu dengan perubahan warna yang berubah-ubah. Tapi mostly memang kadang jadi terlihat lebih oke dan lebih baik. Aku juga berharap pasti nanti kedepannya Samsung akan memberikan under display yang lebih baik lagi di HP-HP flagship yang lain. Lalu untuk bagian bodinya ini sangat baik yang diberikan. Yang pertama, Gorilla Glass Victus sudah ada diberikan di Z Fold 3. Lalu Gorilla Glass DX untuk lensanya yang terbaik. Hinge-nya sudah lebih kokoh, lebih kuat, dan juga dengan bahan yang lebih oke yang diberikan oleh Samsung. Lalu Samsung juga mengatakan bahwa mereka menggunakan aluminium terbaik yang mereka bisa buat di HP mereka, yaitu dengan Z Fold 3 dan juga di Z Flip 3.
Ini sangat-sangat baik dan menurutku membuat kita yang pengguna HP lipat atau yang ingin mencoba pasti akan lebih merasa, oh ini sudah mungkin waktunya kita untuk mencoba dengan kekuatan yang lebih baik di HP lipat yang diberikan. Lalu juga ada IPX8 yang memberikan cukup baik ya. Jadi menurutku dengan IPX8 ini juga merasa bahwa oh ini sudah water resistance, pasti otomatis jauh lebih kuat untuk HP lipat yang pasti konotasinya kalau HP lipat adalah HP yang rapuh. Nah, jangan salah, tetap sedikit rapuh menurutku, tapi sudah jauh lebih baik dan lebih siap untuk pengguna yang lebih luas. Aku tidak ngomong untuk pengguna umum karena masih ada beberapa hal yang menurutku perlu digarisbawahi. Lalu untuk bagian dalamnya dengan ultra thin glass yang diberikan sudah sangat baik. Lalu ditambahkan dengan lapisan yang lebih kuat yang dikatakan oleh Samsung kurang lebih 80% lebih durable dibandingkan dengan yang ada di lapisan Z Fold 2 sebelumnya. Di sini ada S Pen support, jadi bagi kalian yang mau menggunakan S Pen dan apalagi dari Note series yang ingin upgrade ya untuk tahun ini hanya ada Z Fold 3. Overall sih nggak masalah ya, tapi aku akan lebih share lagi ketika aku nanti sudah coba datang S Pen Pro. Lalu untuk crease atau bagian lipatannya di Z Fold 3 masih terasa masih sama dengan Z Fold 2 sebelumnya. Tapi untuk keseharian, kalau kalian sudah terbiasa, tidak masalah yang akan kalian gunakan di 7,6 inch display ini. Bahkan bagi kalian yang menonton film dengan maksimal yang diberikan, gaming pun kadang tidak terasa ya. Dalam kondisi tertentu tidak akan terlihat crease yang ada di Z Fold 3 ini. Jadi overall sih nggak masalah, apalagi di otakku ya. Kalau aku sih merasa, oh ini sudah HP lipat, jadi kadang sudah lewat aja. Oh ya udah ada crease-nya, nggak masalah, jadi tidak terganggu sih. Tapi balik lagi ke masing-masing pengguna yang berbeda-beda. Aku ingin ingatkan juga untuk power buttonnya ini ada fingerprint, lalu volume buttonnya penempatannya juga oke sih, nggak masalah ya, sudah sangat baik juga, tidak ada perubahan yang signifikan. Lalu SIM card-nya kali ini sudah dual SIM, jadi bagi kalian yang mau dual SIM di Z Fold 3 sudah bisa dibandingkan Z Flip yang hanya masih satu SIM ya. Lalu untuk kamera, menurutku ini bukan sesuatu yang utama yang harus kalian cari di Z Fold 3. Kalian harus membayar experience-nya itu di sisi kamera yang tidak ada perubahan dari sisi hardware untuk Z Fold 2 ke Z Fold 3. Hanya saja mengatakan bahwa ada OIS di telefoto, tapi overall nggak beda. Hasilnya juga cukup baik, cukup oke untuk flagship, tapi kalau kalian bandingkan dengan high-end flagship seperti S21 Ultra, Note 20 Ultra, ini tidak bisa dibandingkan dan hasilnya memang masih dimaksimalkan oleh Samsung dengan software-nya saja. Jadi untuk hardware masih sama. Halo guys, ini kamera depan untuk Galaxy Z Fold 3 dan maksimal bisa 4K 60 fps. Dan kali ini aku coba di 4K 30 fps. Halo guys, kali ini dari kamera under display ya, yang ada di Z Fold 3. Dan maksimal ini bisa Full HD 60 fps. Ini aku coba di Full HD 30 fps. Intinya, kalau kalian ingin mendapatkan HP yang terbaik untuk dari sisi kamera, bukan pilihannya menggunakan Z Fold 3. Untuk speaker sudah sangat baik juga diberikan, sangat oke, sangat mantap di Z Fold 3, tapi tetap aku berhati-hati sih. Kadang kalau salah pegang jadinya ketutupan ketika bermain game, lalu speakernya tertutup. Dari sisi baterai, ini mendapatkan 4400 mAh yang bisa digunakan di Z Fold 3 dibandingkan Z Fold 2 yang 4500. Hanya beda 100 mAh lebih kecil. Lalu untuk charging time-nya sekitar 1 jam 45 menit untuk 25 watt charger. Ini maksimal menggunakan 25 watt ya, yang ada di Z Fold 3. Lalu untuk baterai ini 1,5 hari ya sebenarnya aman, tapi tergantung lagi kegunaan masing-masing. Kalau aku sih sekitar 6,5 sampai 7 jaman screen on time. Lalu untuk standby-nya menurutku kurang baik karena aku setelah ngecas 100% kurang lebih 30-40 menit itu langsung turun 1-2% tanpa melakukan apapun. Mungkin akan lebih optimal lagi dari software-software yang akan datang juga di Z Fold 3.
Untuk chipsetnya juga sudah terbaik yang digunakan yaitu dengan Qualcomm Snapdragon 888 dan juga 12GB RAM di HP Z Fold 3 ini. Tapi tetap saja menurutku ini bukan untuk fokus gaming. Jadi memang sudah bisa kalian untuk gaming, tapi untuk FPS, TPS, COD Mobile, PUBG, hati-hatilah dengan penggunaannya karena displaynya juga dengan Ultra Thin Glass. Jangan sampai kena kuku juga. Aku sih sangat hati-hati ya karena takut sekali dengan displaynya bakal berat. Untuk PUBG, crash-nya sih nggak kerasa saat main game itu sangat oke, lalu maksimal ekstrim walaupun smooth dan bisa sampai Ultra HD ya dengan Snapdragon 888 yang ada di Z Fold 3. Dalam 15 menit aku bisa berkurang kurang lebih sekitar 7%-an yang aku gunakan dengan smooth ekstrim lalu dengan anti-aliasing nyala. Untuk Genshin Impact aku bisa maksimal dalam 15 menit berkurang 10%. Ini aku bisa mendapatkan dalam arti untuk gamenya bisa high dan 60 fps. Untuk highest-nya kadang sangat drop sih. Entah kenapa nanti kita akan lihat dari software selanjutnya. Ini juga aku rasakan di Z Flip 3. Mungkin karena untuk menahan panasnya agar tidak terlalu panas. Karena maksimal yang aku dapatkan kurang lebih sekitar 45 derajat Celcius saja dibandingkan game-game lain dengan Snapdragon 888 di HP lain yang bisa mencapai 50 derajat Celcius. Jadi intinya sih overall sudah sangat baik dan experience-nya sangat oke. Tapi untuk masalah worth it atau tidaknya ini menurutku agak rancu dalam arti begini guys. Jadi kalau aku misalnya pengguna umum, HP biasa dengan Z Fold 3 pasti rasa penasaran, rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba. HP lipat-lipat ini pasti kerasa wow di awal. Jadi awal-awal pasti kalian akan sangat suka dan menyenangkan menggunakan HP lipat. Setelah beberapa lama pasti akan muncul rasa yang membingungkan. Jadi kalau untuk aku sih menikmati saja, oke-oke saja, tapi tidak seharusnya atau tidak ingin 100% untuk menggunakan HP lipat sih. Ini dari pendapatku pribadi. Kalau masalah rekomendasi, jujur aku mengasih rekomendasikan ke Galaxy Z Flip 3 kalau kalian ingin merasakan HP lipat yang diberikan oleh Samsung dengan harga yang jauh lebih murah dan juga menurutku lebih oke, dan goalnya dengan HP normal yang bisa mudah dibawa-bawa dengan ukuran yang lebih kecil, lebih oke sih. Kalau kalian punya uang lebih, silahkan kalian ingin coba Z Fold, ini sudah sangat baik dan apa yang Samsung bisa berikan maksimal semuanya diberikan di Z Fold 3 dibandingkan dengan Z Flip 3. Baik, itu aja sih yang aku ingin share ke kalian tentang HP lipat yang dikeluarkan oleh Samsung ini. Dan aku juga ingin tahu nih, bagaimana pendapat kalian? Apakah ini worth it dibeli? Atau mungkin menurut kalian ini hanya sesuatu yang menarik tapi tidak pantas untuk menggantikan Galaxy Note series? Atau mungkin kalian punya pemikiran-pemikiran lain tentang HP lipat? Langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.